Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik. Selasa, hari keempat dalam Oktav Natal, 28 Desember 2021. Hari ini gereja merayakan pesta kanak-kanak suci martir. Bacaan dari Injil Matius bab 2 ayat 13 sampai 18. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah orang-orang Majus yang mengunjungi bayi Yesus di Betlehem itu pulang, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi. Malaikat itu berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Raja Herodes akan mencari anak itu untuk dibunuh." Maka Yusuf pun bangun. Malam itu juga diambilnya anak itu serta ibunya, lalu menyingkir ke Mesir, dan tinggal di sana sampai Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan lewat nabinya, "Dari Mesir kupanggil anakku." Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diberdayakan oleh orang-orang Majus itu, sangat marahlah ia. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Roma, tangis dan ratap yang amat memilukan. Rahel menangisi anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, berkah dalam untuk kita semua. Hari ini gereja merayakan pesta kanak-kanak suci martir. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dewasa ini kita mendengar dari berbagai media massa, baik media cetak maupun media online, upaya perlindungan terhadap anak-anak gencar diperjuangkan. Karena seringkali anak-anak menjadi sasaran korban kekerasan orang-orang dewasa karena berbagai intensi dan kepentingan. Anak-anak adalah masa depan bangsa dan gereja. Karena itu, mereka harus kita lindungi dan dipersiapkan agar bertumbuh dalam roh kasih dan kebenaran. Dalam bacaan Injil yang kita dengarkan hari ini, kelahiran Yesus menggetarkan hati Raja Herodes. Sebagai manusia, dia tidak ingin kekuasaannya beralih. Sebuah kecemasan yang tidak disertai pengertian tentang Mesias. Sebab Mesias sesungguhnya
bukan datang untuk menjadi raja dunia. Tetapi itulah yang terjadi dalam hati dan pikiran Raja Herodes yang pada saat itu berkuasa. Oleh karena itu, setelah gagal mendapat informasi tentang tempat di mana Yesus dilahirkan, maka Herodes memerintahkan agar semua anak laki-laki yang lahir pada masa itu dibunuh. Keputusan Herodes ini adalah salah satu strategi untuk mempertahankan kekuasaan duniawinya. Oleh karena itu, Allah memerintahkan Yusuf dalam mimpi untuk pergi untuk meninggalkan Bethlehem. Ambisi untuk terus berkuasa membuat Herodes menjadi gelap mata. Ia membunuh semua anak kecil yang tidak berdosa. Herodes sesungguhnya telah kalah karena Allah sudah menyelamatkan keluarga kudus dengan membawa mereka ke Mesir. Maka anak-anak kecil yang tak berdosa itu menjadi martir demi Yesus. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, manusia yang berakal dan manusia yang beriman hendaknya berjuang dan menemukan berbagai strategi untuk melindungi anak-anak kita dari berbagai praktek kekerasan dan pembunuhan yang merusak karakter dan menghilangkan jiwa anak-anak. Maka pertanyaan refleksi untuk kita, apakah kita juga sering berlaku seperti Herodes yang selalu mau memenuhi ambisi pribadi tetapi mengorbankan sesama yang tidak tahu apa-apa? Maka melalui bacaan hari ini, sekali lagi kita diajak bersama-sama untuk berjuang dan menemukan berbagai strategi untuk melindungi anak-anak kita. Karena anak-anak kita adalah masa depan bangsa, masa depan gereja. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, semoga dengan renungan ini iman kita semakin diteguhkan. Amin. Berkah dalam